Kembali lagi bersama saya Yohanes Antonius. Kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS Technopreneurship 2 tentang analisa fundamental teknikal bandarmologi terhadap saham BBCA dan saham Friend. Oke, bisa disimak. Ini saya awali dari saham BBCA terlebih dahulu. Nah, siapa sih yang tidak kenal saham BBCA? Saham BBCA adalah saham dari Bank BCA ya. Nah, ini untuk analisis fundamentalnya sendiri bisa kita lihat ya. Ini untuk grafiknya dari 2014 sampai dengan 28 Mei 2021 dari angka 1.111.300 rupiah sampai dengan 3.170.000 rupiah ya. Luar biasa ya ini kenaikannya. Bisa kita lihat dalam persennya saya hitung adalah 12,99%. Ini dari tahun ke tahun ini ya uptrend terus ya, tidak pernah downtrend ya. Kalau downtrend mungkin ya jarang sekali ya, tapi ya tetap untung lah. Bisa kita lihat kenapa kok saham dia itu termasuk saham favorit. Nah, karena dia itu dari tahun ke tahun menghasilkan laba ya, makanya dia termasuk saham favorit. Dan juga untuk saham ini banyak yang memegang juga ya, banyak dimiliki orang-orang. Nah, yang ketiga adalah harga saham untung. Bisa kita lihat harga saham untungnya adalah 2.058.700 per lot. Nah, ini banyak sekali ya kalau dirupiahkan dalam per lot ya keuntungannya ya. Keuntungan dari harga saham ini. Nah, untuk keuntungannya, nah, secara analisa fundamental bisa kita lihat ini dari tahun 2009 ya. Kalau saya browsing ini ya, saya ambil ya dari 2009 sampai dengan 2020 ya. Nah, ini untuk C akhirnya sendiri adalah laju pertumbuhan majemuk per tahun ya, 15,42%. Nah, ditambah ini. Kemudian untuk perhitungan labanya sendiri, nah ini sudah saya hitung ketemunya 12,22%. Nah, ini selalu naik ya, uptrend terus. Ini adalah saya hitung laba dari 2014 sampai 2020. Untuk analisa teknikal sendiri bisa kita lihat di gambar ya. Ini rebound dari area critical. Nah, rebound artinya dia dari sini dia kan kelihatan turun kan ya dari grafiknya, terus naik lagi. Nah, ini area kritikalnya atau area base. Ini yang saya kotak ini adalah areanya. Nah, dia membentuk suatu bentuk candle yang berdekatan ini ya. Kelihatan candle yang berdekatan, itu artinya dia akan naik lagi ya, rebound ya. Rebound. Nah, dia kelihatan sampai naik ke atas. Nah, ini dinamakan rebound ya. Nah, terus untuk area reboundnya sendiri ini yang sudah saya kotaki adalah bisa disebut pola reversal. Nah, kenapa kok bisa dibilang pola reversal? Karena dia reverse artinya kan kembali ya. Jadi dia dari sini dia rebound kembali naik ya, maksudnya gitu. Dan juga untuk dalam lingkup kotak ini juga bisa dibilang bentuknya head and shoulder pattern ya. Kenapa kok head and shoulder pattern? Karena dia membentuk rapatan-rapatan ya buat setiap candle-candlenya kayak gini. Nah, kenapa dia bisa dibilang market income? Karena dia itu satu saham BBCA yang berpengaruh ya di IHSG. Ini juga saham ini mendorong IHSG untuk semakin naik juga. Nah, ini yang mendorong IHSG, termasuk saham yang menguntungkan juga buat IHSG kalau bisa dibilang. Untuk area kritikalnya sendiri bisa kita lihat kalau di kotaknya ini, kalau kita lihat di tarik garis bawah, ini adalah area di bulan Oktober dan November 2020. Nah, ini memang 2020 ini waktu terjadinya COVID ya, Mas Ian ya.
sampai sekarang juga sih sebenarnya, tapi ini kelihatan turunnya ya dari sini. Nah juga ada area konsolidasi. Konsolidasi itu adalah area yang apa ya, yang oh ya yang tadi itu areanya selalu berdekatan ini candle-candlenya. Nah itu bisa dibilang area konsolidasi. Dan selanjutnya untuk gambar di samping ini bisa kita lihat grafiknya, dia turun ya dari atasnya tadi. Sebentar, dia kan gini ya, set. Nah ini dia turun, bisa kita lihat di grafiknya ini. Nah dia turun ya, set, turun ya, dia downtrend, trennya turun sampai dengan harga berapa ini, dua berapa ini, bisa kita lihat di sini ya harganya kalau di angkakan itu berapa ya, 2.975.000 ya, bisa kita lihat di sini yang bawah sendiri ya, 2.975.000 rupiah. Bisa kita lihat di garis Fibonacci-nya ini kayak gini. Dan kemudian untuk gambar selanjutnya, nah ketika dia tadi dari sini kan habis naik tuh ya, terus dia turun lagi. Nah dia rebound lagi ya, rebound lagi, dia up lagi ya, uptrend lagi sampai dengan harga berapa ini, 3.250.000 rupiah di sini uptrendnya di garis biru ini. Nah di garis Fibonya ini di sini. Nah ini juga membentuk candle-candle berdekatan lagi ya, kayak gini, membentuk candle-candle berdekatan lagi. Lalu setelah itu dia downtrend lagi, downtrend, grafiknya turun ya, grafiknya turun di bulan apa ini ya, di bulan, bisa kita lihat bulannya adalah di bulan Mei ya ini ya. Nah di bulan Mei dia turun lagi, downtrend di angka 3.187.500 rupiah per lotnya, jadi segini. Ya masih sama, masih tetap di saham BBCA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa bandarmologi. Untuk analisa bandarmologinya sendiri, saham BBCA itu bisa disebut saham LQ45 atau saham blue chip. Nah kenapa kok bisa begitu, karena dia itu menguntungkan IHSG ya. Loh, kok bisa menguntungkan? Iya, karena kalau tanpa ini dan tanpa saham LQ45 yang lain, mungkin IHSG-nya akan selalu turun ya. Mungkin untuk naiknya ndak sampai jauh ke atas. Nah ini juga, ini adalah salah satu saham yang menguntungkan. Dan untuk saham ini juga bisa dipakai untuk investor atau investasi jangka panjang. Kok bisa? Ya karena kalau kita lihat dari analisa fundamental tadi dan teknikal, dia grafiknya adalah semakin naik ya dari tahun ke tahun, naik terus ya, naik terus. Nah itu adalah kelebihan dari saham ini. Dan juga untuk omsetnya sendiri tidak tidak meragukan lah, selalu luar biasa lah omsetnya untuk ke depan saham ini. Makanya enak saham ini kalau misalkan kita koleksi. Tapi untuk saham ini juga masih kalah sih sebenarnya sama saham BBRI. Tapi enggak apa-apa sih, kalau bisa pegang saham ini, adalah omset kedepannya adalah bagus juga.
dan untuk market income-nya juga besar. Nah, ini untuk analisa bandarmologi Mas Ian. Ini saya ambil dari id.tradingview.com ya. Di sini adalah keterangan laba atau keuntungan per tahunnya. Bisa kita lihat di sini. Untuk pendapatan atau laba bersihnya. Nah, ini laba bersihnya berapa ini? 27, 13, 11, 06 ya di 2020 ya. Di tahun 2020 segini. Ya, 09. Nah, ini dalam apa ya? Dalam miliar ya ini ya perhitungannya. Dan juga di tahun 2019 segini labanya 2858053. 2018 sampai dengan 2017 gini ya. Itu laba bersihnya ya. Banyak ya ini. Perhitungannya luar biasa sekali ya. Nah, kalau misalkan untuk laba keuntungannya per 3 bulan sekali ya, atau bisa di bulan triwulan, atau kalau misalkan dalam bursa saham adalah laba Q3. Nah, bisa kita lihat dari 2020 bulan 5 sampai dengan bulan 9, 12 sampai bulan 3 lagi ya. Tapi tahun 2021 kita lihat laba bersihnya. Kalau 2020 ini bulan 6 berapa ini? Laba bersihnya 565885. Kemudian 2020 masih bulan 9 7795176. Loh, ini banyak ya. Pesat sekali perkembangannya sampai dengan 77039 Ini dalam miliar ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Untuk berapa persennya bisa dilihat di atasnya lagi di analisa fundamentalnya. Nah, kemudian untuk analisa kedua ini terhadap saham Friend ya sekarang. Nah, untuk analisa saham Friend di sini yang pertama saya jelaskan dari analisa saham fundamentalnya. Kalau kita lihat dari grafik tahun 2014 sampai 2021 bulan Mei. Ini kalau 2014 dari 6.200 ya, 6.200 rupiah harganya. Nah, ini dia naik ya, naik sekitar 0,18%, terus turun lagi ke angka 5.200 rupiah, jadi minus ya ini ya, minus 0,19 rupiah, 0,19% maksudnya. Juga di tahun 2018 akhirnya uptrend lagi ke angka 28.900. Nah, ini kalau dalam persen 0,78%, turun lagi jadi minus 2,1%, terus turun lagi jadi minus 0,08% ke angka 8.900 ya per lotnya. Nah, untuk totalnya dari harga saham dari tahun 2014 sampai 2021 bulan Mei adalah 0,17%, minus 0,17%. Nah, ini downtrend ya, sering downtrend. Nah, ini kenapa kok termasuk saham gorengan? Dinamakan saham gorengan itu kenapa? Karena harganya di bawah Rp10.000. Nah, untuk harga sahamnya sendiri dia selalu minus ya, dan dia juga selalu apa ya, bisa dibilang kalau misalkan turunnya drastis berarti lagi menggoreng. Nah, masih di analisa fundamentalnya. Ini sekarang masuk di labanya ya, perhitungan labanya. Jadi di tahun 2014 ini ya, 2014 sampai dengan 2020. Nah, bisa kita lihat grafiknya adalah naik dari 2014 sampai 2018. Grafiknya naik dari angka 1.382.484
ke angka 3.552.834. Nah, ini dari 2014 sampai 2018 dia naik. Terus ketika 2019 dia dibanting ke harga 2.187. Oh, maksud saya 2.187.771 ya. Terus dia naik lagi, up lagi ke angka 2.543.190.190 ya. Nah, di tahun 2020 ini naik lagi. Nah, ini untuk laba di sini, untuk total labanya saya hitung itu ketemu 0,05%. Kenapa? Biasanya kalau misalkan saham BBCA tadi kan ada keterangannya ya, keterangan perhitungannya, ada sumbernya. Nah, ini dari sini saya cari-cari itu enggak ada ya. Akhirnya saya hitung aja ya. Nah, ketemunya segini, 0,05% untuk labanya. Untuk analisa teknikalnya sendiri, dia bisa kita lihat ya dari sini ya, dari ini saya amati dari tahun 2020 ini ya. Ya, dari sini dia grafiknya turun ya, downtrend. Di bulan apa ini, Maret ya, dia turun. Ini downtrendnya di kotak ini ya, sudah saya beri tanda. Tapi akhirnya dia naik lagi ya, pelan naik lagi grafiknya. Dia rebound dari area critical, rebound, dia naik lagi sampai dengan bulan apa ini, Agustus 2020 ini ya, Agustus 2020 ini. Nah, Agustus 2020 dia up lagi ke angka 16.900 rupiah. Nah, ke sini. Selanjutnya kalau kita lihat, selanjutnya ini kan dari atas tadi ya, dari up ya, set naik lagi kan dia ya. Terus dibanting lagi, dia membentuk apa ini, candle yang rapat ya, tapi turun dia grafiknya. Nah, ini dia downtrend di bulan Januari sama Februari. Ketika dia turun, dia membentuk candle yang saling berdekatan lagi. Untuk tujuannya untuk rebound lagi ya, naik. Kemudian di sini dia turun lagi ya. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Bisa kita lihat gambar di sini yang tadi. Nah, ini saya beri tanda. Ini adalah area kritikalnya. Yang tadi dia naik ya, rebound lagi. Coba perhatikan yang garis yang saya tandai ini. Dia up dulu, terus down, up, down, up, down, up, terus down lagi ya. Nah, ini downtrendnya bisa kita lihat di garis Fibonacci yang sudah saya buat. Di sini dia dari berapa ini? Angka 93 ke 9.300 maksudnya, ke angka 8.600. Ini dia downtrend di bulan Mei ya, tanggal 31. Dia turun menjadi 8.600 rupiah per lotnya. Nah, untuk analisa bandarmologi, di sini analisanya kayak gini. Bisa kita lihat grafiknya. Kenapa dia dinamakan saham gorengan? Karena sahamnya ya yang memiliki tidak banyak juga sih kalau bisa saya katakan, dan juga sering digoreng ya, dengan waktu yang cukup lama juga. Nah, ini kalau saya gitu ya enggak berani ya pegang saham gorengan. Takutnya susah juga kalau misalkan enggak naik juga untuk grafiknya ya. Nah, ini untuk omset kedepannya juga
bisa saya katakan itu belum jelas ya. Belum jelas. Kenapa kok belum jelas? Ya karena ndak tentu, belum bisa dipastikan, belum bisa diprediksi dia naiknya kapan atau turunnya kapan. Nah, makanya itu saya ndak berani dari sini. Nah, untuk market income-nya ke IHSG juga kecil ya kalau ini. Kecil sekali ya ini. Nah, ini ya. Garisnya tadi yang saya tandai, dia up-nya di sini, uptrend-nya. Oh, dia uptrend-nya sendiri paling naik itu di angka 9.900 rupiah ternyata. Yang paling tinggi tadi. Nah, kayak gini. Nah, terus dia downtrend-nya yang tadi, yang paling rendah tadi di 7.400 rupiah dia. Nah, untuk laba atau keuntungannya sendiri per tahun bisa kita lihat dari 2017 ya, laba bersihnya dia mengalami minus ya. 2018 juga sama minus, 2019 sampai 2020 sama minus. Karena dia apa ya? Ini sebenarnya masih rugi sih dia, bisa dibilang gitu. Tapi ya yang peminatnya juga banyak juga sih, bisa saya katakan itu ya. Nah, terus yang dari apa ini? Laba keuntungan triwulan ya. Atau Q3, 3 bulan sekali ya. Nah, bisa kita lihat laba bersihnya. Nah, di sini dia masih minus. Terus 2020 bulan berapa ini? Bulan 6 ya. Bulan 6 dia enggak minus sih, naik dia, up lagi. Terus di bulan berapa ini? Bulan 9-nya dia minus lagi. Tapi yang 2020 ini bulan 12 dia up lagi, enggak minus. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.